di mana nih? Rame banget kayak di pasar. Ini kan memang pasar, teman. Ya ampun, itu kan kukang. Jangan-jangan dia mau dijual. Berarti di sini ada pasar gelap kukang. Duh, padahal kukang kan binatang yang dilindungi. Otan gak tega deh lihat sobat-sobat Otan ini diperjualbelikan begitu. Bentuk kukang yang lucu dan menggemaskan, serta sifatnya yang pemalu, memang membuat primata ini banyak diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Di Indonesia sendiri, ada 3 spesies kukang, yakni kukang Jawa, kukang Sumatera, dan kukang Kalimantan. Di antara ketiganya, kukang Jawa merupakan yang paling terancam punah. Ciri fisik paling menonjol dari si pemalu asal Jawa ini adalah adanya 2 garis hitam tebal di atas mata, juga garis gelap yang memanjang sepanjang punggungnya. Sementara warna tubuhnya putih keabu-abuan. Bandingkan dengan kukang Sumatera ini, yang garis di atas matanya cenderung berwarna kecoklatan. 1, 2, 3. Hop! Pinter! Meskipun jalannya slow kayak di Moskow, tapi si kukang ini sigap juga kalau sedang berburu makanannya ya. Kukang termasuk primata yang kerap memfungsikan kaki depan dan kaki belakangnya bersamaan saat makan. Kaki depan berubah fungsi untuk menangkap mangsa dan untuk makan. Sedangkan kaki belakang digunakan untuk bertahan di dahan. Coba lihat deh cara si kukang ini makan. Kukang, kamu lapar banget ya? Lahap bener makannya. Sebagai hewan nokturnal, kukang biasanya berburu makanan saat hari udah mulai gelap. Tetapi, walaupun gelap, dengan mata bulat dan mengkilatnya, kukang tetap masih bisa melihat kok. Jadi, di dalam mata si kukang ini nih teman, ada jaringan yang namanya tapetum. Jaringan ini berupa lapisan di dalam lensa mata kukang yang memungkinkan si kukang melihat dalam gelap. Bila mata kukang disinari cahaya, maka matanya akan memberi sinar balik, alias berpendar mengeluarkan cahaya juga. Au, silau men! Kini, populasi kukang Jawa benar-benar terancam. Menurut International Union for Conservation Nature, kukang Jawa termasuk 25 primata terlangka di dunia. Dalam belasan tahun terakhir, populasi kukang merosot tajam. Hingga berkurang lebih dari 80% loh. Duh. Untuk menjaga kelestarian hidup sang pemalu, International Animal Rescue di Curug Nangka Bogor menyediakan fasilitas rehabilitasi kukang. Di sini, kukang hasil ciptaan atau diserahkan secara sukarela oleh sang pemilik akan direhabilitasi sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke alam. Seekor kukang yang baru datang akan diperiksa dulu kondisinya. Mulai dari berat badan hingga kelengkapan giginya. Karena biasanya gigi taring kukang hasil ciptaan telah dipotong untuk menghilangkan racunnya. Apa? Racun? Yap, meski lambat dan pemalu, jangan pernah macam-macam dengan si kukang. Karena mereka adalah satu-satunya primata yang mempunyai bisa atau racun.
Bisa kukang dihasilkan dari kelenjar yang berada di siku lengan bagian dalam. Ketika terancam, kukang akan menjilati sikunya. Dan bisa yang tercampur dengan air liurnya ini akan dijadikan senjata untuk menggigit musuhnya. Pada manusia, gigitan kukang dapat menyebabkan alergi serius berupa kulit merah, gatal, kejang otot, demam, hingga pingsan. Kukang yang sudah diperiksa kesehatannya selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kandang agar bisa dipantau kesehatannya oleh dokter sekali dalam seminggu. Bukan hanya kesehatannya saja, kebersihan kandang pun harus selalu dijaga. Karena berdasarkan penelitian, kukang berpotensi menyebabkan zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan langsung dari hewan ke manusia. Penyakit tersebut adalah cacingan yang ditularkan via feses atau kotoran kukang. Mengingat kukang hewan nokturnal, maka pemberian pakan baru diberikan pada malam hari. Wih, sehat sekali makananmu, Kang. Yummy. Otak jadi ngiler. Selain buah-buahan, ada juga jangkrik dan getah tumbuhan yang jadi menu makanan sang kukang. Wah, lengkap banget ya. Kukang akan sangat terganggu dengan pencahayaan yang terlalu terang, sehingga kandang mereka hanya dipasang lampu berwarna merah yang agak redup. Ayo kukang, makan yang banyak. Kukang yang dirasa sudah siap hidup di alam akan dilepas liarkan. Ini adalah puncak dari kegiatan rehabilitasi. Tapi sebelum dilepas liarkan, kukangnya akan dipasang alat pemantau bernama solar terlebih dahulu. Dengan solar tersebut, keberadaan kukang bisa terdeteksi karena alat tersebut bekerja seperti Global Positioning System alias GPS. Setelah dipasang solar, barulah kukangnya dilepas ke alam. Seperti 2 ekor kukang Jawa ini yang dilepas liarkan di Gunung Sawal, Ciamis, Jawa Barat. Meskipun jalannya lambat, si kukang ini daya jelajahnya luas juga loh. Mari kita lihat aktivitas si kukang pada malam hari. Tuh kan, meskipun sukanya di atas pohon, sesekali si kukang ini juga turun ke tanah untuk mencari makan. Ayo, mau kemana? Apa nggak takut malam-malam jalan sendirian? Teman, saat mencari makan, kukang akan menjelajah sendiri tanpa didampingi siapapun. Jika kukang punya anak, anak si kukang akan diletakkan pada dahan yang dirasanya aman. Sebagai perlindungan, induk kukang akan menjilati seluruh tubuh anaknya. Tentu saja, perilaku menjilat ini ada gunanya. Yap, air liur kukang ini mengandung enzim beracun yang mampu melindungi tubuh sang anak dari serangan predator. Ya udah deh kalau gitu, kamu hati-hati ya, Kang. Selamat mencari makan.